Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini seluruh dunia merayakan hari Natal. Merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus 2023 tahun yang lalu. Karena Yesus lahir di tahun sebelum Masehi. Jadi 2023 tahun yang lalu Yesus lahir di tahun dalam posisi 1 Masehi, sebelum Masehi. Dan sampai hari ini sudah 2023 tahun terus dirayakan. Dan terus kita rayakan nanti sampai kedatangan Kristus Yesus kedua kali. Karena itu adalah janji Yesus. Hari kedatangannya yang pertama adalah untuk membawa damai, membawa kemuliaan. Tetapi hari kedatangannya yang kedua itu adalah membawa peperangan. Tidak ada yang tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi hari kedatangan Tuhan yang pertama itu yang kita rayakan pada saat malam ini. Sudah 2023 tahun dunia merayakan dan kita rayakan pada malam ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana tema yang dibuatkan untuk tahun 2023 oleh PGI, yaitu yang tertulis dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Di setiap Natal kita sudah banyak mendengarkan tema ini, yaitu firman Tuhan berkata, Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari nas ini sehubungan dengan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi siang dalam ibadah minggu kita, itu ada hubungannya, ada benang merahnya, karena ini adalah satu perikop. Tetapi ayat yang ke-14 ini kita bisa lihat seolah-olah dua bagian yang dirasakan di suasana yang berbeda. Yang pertama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan yang kedua, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat ini adalah suatu berita bagaimana suasana yang di sorga dan di bumi sebenarnya suasana yang bersamaan. Suasana yang bersamaan. Jadi kalau kita belajar matematika itu bukan hanya belajar angka-angka 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi teks juga itu bisa matematika. Dalam teks yang kita baca, kalau kata dan itu sama dengan kata tambah dalam matematika penjumlahan. Jadi kalau kita lihat di sini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan itu tambah damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ini satu suasana yang bersamaan sebenarnya. Kalau tadi firman Tuhan yang kita dengarkan hari Minggu tadi siang,
yaitu dalam ayat yang ke-10. Coba kita lihat, dikatakan di sana, lalu kata malaikat itu kepada mereka, iya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini suasana yang berbeda. Jadi ayat yang ke-10 ini berbeda suasananya dengan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 ini adalah satu momen atau satu waktu ketika kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, maka di bumi juga akan ada dan datang damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan, tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak dalam suasana Natal ini, dia tidak ada damai sejahtera, berarti dia tidak sedang bersama-sama dengan Tuhan. Orang musuh ini Marnatal mahita Marnatal, dan ini harus damai sejahtera. Ulang dong, mutung terus berhina. Alamnya dong Tuhan di rohani. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sehingga apa? Dia tidak bersama. Tetapi kalau ada Tuhan dalam hidupnya, maka segala gundah gulana yang ada dalam dirinya dia buang itu. Maka kemuliaan Tuhan akan ada dalam hidupnya, dan juga damai sejahtera akan ada dalam hidupnya. Itu serta merta. Kalau tadi ayat 10 tidak serta merta, ada proses yang harus dialami oleh orang-orang yang mendapatkan sukacita besar. Tetapi dalam ayat yang ke-14 itu, ketika dikatakan kemuliaan Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Karena apa? Karena Allah sedang mencurahkan atau mengirimkan anaknya, yaitu dia sendiri pada dasarnya. Saya sudah sampaikan Allah Tritunggal. Yang belum masalah usia Allah Tritunggal saya berkira kalau kita belajar doang. Tetapi kita tidak sedang membahas itu. Nanti ada momen-momen yang lain lagi akan saya ajarkan bagaimana Allah yang Tritunggal pada dasar. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah yang sendiri turun dalam rupa manusia, yang ada kemuliaan bagi Allah di tempatnya di surga, tetapi dia turun ke bumi, maka saat yang bersamaan, maka orang-orang yang berkenan kepadanya akanlah penuh dengan sukacita besar. Puji Tuhan. Tetapi kalau dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan pribadinya, ada yang mengganjal. Odong anak sodong baju nambar, odong kena semua baju nambar, atau baju tahun kali dipakai. Odong merah. Jadi mulu waktu dulu waktu tagili, tak kaya awal baju baru. Dia selalu mau buru-buru terus. Apalagi kayak Umar drama yang pilih kursus malam minggu guna dulu, ya. Umar pemeran utama. Waktu itu saya memerankan tokoh Ayub. Jadi promo kursi malam minggu, si Ayub sama si istrinya dan anak-anaknya harus pakai baju hitam putih ini. Apa baju hitam putihku odong, ini baju sekolah naya blokon posisna. Baru baju hitam udah ada, celana hitam udah ada dong. Nikmat gua mampu baju celana hitam udah dong, celana hitam. Merderama aja no. Drama nih, nah dong nih. Saudara tahu apa yang terjadi? Mulai disampaikan oleh guru sekolah minggu 2 minggu sebelum
acara Natal, mau musik pun atau mau buat pun atau tuh, darong selalu punya darong. Ujungnya pas Natal masa purnima contohnya om Natal jam 5 awal lari saja asal dulu ya lari mau saja. Jadi dan dulu dia diwakil dan dulu dia dalam dalam dulu kan dan dulu bertemu itu. Jadi saya dulu mak Roma. Saya lama satu kan Roma bersekolah lagi. Dia si dapat bapak jam itu ada sama wali rai nama ini nama narwato. Apa yang itu kumpul kita jam 6:30 dan marnaro 6:30 ngopi pemirah utama ini dulu sekolah minggu kumah ujungnya ilului malu dah apa mah betul diri alin tangis mata dah ada jalan aku nih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat suasana itu saya tidak merasakan kesukaan besar. Karena apa? Saya tidak paham situasi itu. Dan saya sedang memikirkan ada persoalan dalam diri saya ketika saya tidak memiliki celana yang baru yang memang sangat dibutuhkan. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak persoalan-persoalan yang membuat kita tidak memiliki dan tidak mendapatkan kesukaan besar. Tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Banyak sekali. Hanya satu contoh yang saya sampaikan, tetapi ada banyak mungkin yang kita rasakan. Tetapi saya percaya hari ini Itara dan Haruna naso bersuka cita. Puji Tuhan. Aku naso bersuka cita. Mari kita dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita, berarti itu membuktikan bahwa kemuliaan Allah tidak ada dalam hidup kita. Tumperu dan naki odong mana marahet amang perubasi rai marahet dong amang sinura marahet berarti amat. Tetapi jangan itu yang membuat kita tidak memiliki damai sejahtera. Odong tumpena sumar itu naki ada perhatian dia deh. Jadi alami tahun depan nam bentuk merkacang-kacang gak bidang buat dibagi. Nah, tahu situasi, harus dipahami situasi. Sampai masuk gabe yang doa amang sirai nak iman liturgi, nggak sopi pada kainan nanti mundur dua alat dua ya. Aliu nak gara-gara dia mundur dapat sesuatu. Gabe lu macam ni roha ala amat tersebut betul kemampuan mengatur tertib acara dua menang yang akan dibuat tabain lah. Anak tinggal mengadu. Jangan gara-gara itu ada sakit hati. Bu itu tuh berganti minggu depan bulan tahun depan berganti rocker. Bisa. Haleluya. Jangan gara-gara sesuatu itu kita menjadi sakit hati. Jangan gara-gara sesuatu itu kita mengalami kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka semua itu tergantung kepada kita. Jangan buat dirimu ada persoalan. Jangan buat dirimu ada masalah-masalah. Bolu namar Natalon wae ngabudok lagi kita sudah merayakan. Jadi tumpe semua nak kira liturgi ini akan asosiasi mulai udung mah Haruna berani madokon, mula di sini si do, si Della, mula si Della Haruna berani madokon ayat-ayatnya liturgi, nalene matutar saya, dia duluan, nunggu dokter dia duluan, tongko dan mardala noni abaliliku, tidak ada menjadi persoalan itu, karena kita sedang merayakan, kita saat ini
Sama seperti kalau kita memestakan ulang tahun atau menikah. Langsung na baru viral buru nenggol itu teh. Nah di Sipahutan. Ya. Malam sebelum dia diberkati bersama dengan calon suaminya, dia tidak ada lagi damai sejahtera dalam hidupnya. Romara buru nenggolan baima ayah calon si batuan apa mungkin Epa Roro atau kurang damai sejahtera dalam hidupnya. Jadi isi pamai rohana baima ikut dukun daun sampai 2 hari dapat paditai daun nak isi rauh paditai mah ngabung ujungnya dan jadi. Karena apa? Karena tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Tidak ada pemulihan Allah dalam hidupnya. Karena dia memperbolehkan kuasa iblis bekerja dalam hidupnya. Jadi mulau lah apa yang mulau kamu na penting au mulau belum rohani Tuhan. Puji Tuhan. Sebaiknya kita seperti itu. Tuhan menginginkan kita seperti itu. Jangan gara-gara sedikit saja rusak deh. Setitik dila rusak susu sebelah. Saya tidak mau lagi seperti itu. Rohani pijar tupe acik rohani rohaku tinatau lomong sini. Tinatau pada semua itu. Acik rohani tu lomong mau sini. Supaya tidak ada menghilangkan damai sejahtera itu dalam hidup kita. Yang penting hati kita jaga hati ini dekat selalu dengan Tuhan. Jangan biarkan sedikit itu mengganggu hati. Puji Tuhan. Haleluya. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan gara-gara sesuatu kamu hilangkan Tuhan dalam hidup. Gara-gara suatu persoalan kamu tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak inginkan yang seperti itu. Orang-orang hanya satu persoalan ditinggal rumah Tuhan. HP-nya dialami mana selilimu bagi Tuhan luar biasa. HP alami sawati persoalan ditinggal rumah Tuhan. Contoh, tadi kita sudah dalam ibadah minggu kita sudah merayakan sukacita besar. Ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam setiap keluarga-keluarga dalam pelayanan di tempat ini. Ya, kesaksian dengan guru parhusip yang mengawali tadi ya, ngibul bisa ada lagi isi nama mengalami sukacita kan gitu ya. Saya katakan dalam firman Tuhan, lewat firman Tuhan tadi, ini masih titik awal. Ada banyak lagi perjalanan yang kita harus lewati. Ulang gara-gara, kita rasa sukacita. Apa yang lagi sawat kita nonton deh, dan misi dia merming. Tak tahu. Ingat Tuhan yang melihat kita, Tuhan yang menilai kita. Jangan gara-gara setitik itu hilang damai sejahtera. Jangan buang semua. Kalau kita gara-gara sedikit itu hilang damai sejahtera, itu menandakan kita belum dewasa, masih sifat anak-anak. Semua itu tidak datang. Udah dalam, kalau tangis seperti harus berarti balas tahu ini. Baru ni wacor puas marohan, nama balas dendam atau baru ngabe. Tak kenai mula tu bermimpi apa bermimpi saya. Lalu dapat tinggi langsung. Jangan seperti itu. Kita dalam mengikut Tuhan, kita utamakan Tuhan. Saya mendidik orang bagaimana supaya lebih baik dalam Tuhan. So pasti saya melakukan itu. Kalau kita tidak melakukan itu berarti kita tidak sedang melakukan firman Tuhan. Tetapi Tuhan ajarkan bagaimana supaya kita melakukan firman. Menandakan kita dewasa adalah kita memahami karakter-karakter orang. Menandakan kita dewasa, kita tidak gampang sakit hati.
memahami kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa begitu Pak Pendeta? Ya, ketika kita pahami diri kita, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita, kemudian kita sinkronkan dengan orang lain. Apa kelemahan dia, kita bantu dalam kelemahan. Apa kelebihan dia, kita sinkronkan dengan kelemahan kita. Maka itu sedang memahami rancangan Tuhan. Ingat, saya dan saudara adalah ciptaan Tuhan. Ketika kita saling memahami, saling mengerti sifat karakter kita masing-masing, tidak saling menonjolkan diri, saudara, kita sedang memahami kehendak Tuhan. Jadi jangan takut. Bukti orang dewasa adalah mampu memahami orang lain, memiliki adonai warna, berbagi roh, berbesar hati, melalui bahasa Batak hana merlabasni roh. Apa yang diulana? Ya, saya memahami. Mengenalai dan memahami kita berarti kita masih lebih dewasa dari dia. Tetapi kalau kita masih mau dipahami, berarti kita masih lebih anak-anak daripada dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka jangan aku ingin dipahami, aku ingin diperhatikan. Kayaknya sedikit semuanya. Kami tidak memperhatikan, apalagi masalah orang akan datang. Jadi waktu pesta anak nabi tanggal 3 tahun bulan ngelumba. Jadi lalu kami itu hari kami berangkat sama nato. Mulai berangkat sama ngebegal nato marsalo. Kalau bukan marsalo, ini buantar dijemput berangkat mana? Dah ada kia kami marputu nampak pas bagak di mana. Jadi bulan sah waktu hijau. Tidak mau perhatikan lah. Sudah perhatian itu. Kalau dah kuparohau, mau dah taruh pulau sawah, dan jadi buntu sia sawah, dan lawi terapang pesta. Tetapi perempuan pengennya seperti itu. Berarti itu membuktikan dia belum dewasa dari yang karena dia sudah mengatakan itu. Itu salah satu contoh dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu cepat-cepat berbicara dan diparuhau. Apa yang kita pikirin? Mulu dan diparuhau. Waduh, lausan. Enggak berbijak, dia sedang macam. Ala di nama putu, ala sumber putu, dan diparuhau. Ala di putu, ay putu, terus sisi trek selfie museum. Apa masalahnya? Tak ada persoalan di sini. Tetapi itulah sifat laki-laki. Apalagi mulai sibuk sama laki, ya mengatur segala macam. Rombongan tak mandi, waduh mandi besok saya pilih. Lihat sibuk di batas. Nama, biarkan sampai masa yang berjuri. Ya, lebih mandi. Saya mandi pasti pas hujan memang harus istirahat. Sedari harus mau harapan orang badan istirahat. Asal itu linda dangin lima harapan. Tetapi bukan karena aku tidak istirahat, aku tidak kuat, masih kuat, puji Tuhan. Masih semangat menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita hilangkan segala beban berat dalam hidupmu, segala persoalan dalam hidupmu. Nyatakanlah kemuliaan Allah. Ketika Allah menyatakan kemuliaannya di surga, dia juga sedang menyatakan kemuliaannya supaya di bumi mengalami sukacita besar. Jadi firman Tuhan ini disampaikan ketika Allah yang sudah ada di surga menyatakan kemuliaannya. Lahirlah Yesus di bumi untuk menyelamatkan
orang-orang yang mau diselamatkan. Sama seperti firman Tuhan tadi siang. Adakah kita mau digugah? Maukah kita digugah oleh Tuhan yang sudah menggugah kita? Menggugah diri kah untuk diperbaiki hidup kita? Kalau kita tidak menggugah diri, berarti kamu masih sedang dikuasai oleh iblis. Orang bersama di alana sejak pengaci rohana dia segala macam, dan mungkin ada baju dada baru atau dan lihat bang jajang saat di gereja orang markir terus lupa iman. Sadari adalah hari sukacita. Jadi mari kita hilangkan segala persoalan. Apalagi subuh kita berpesta berpesta mengalang sialang nadab. Siap melakukan nanti akan berguna. Maka akan mata siap-siap masuk jamuran busong. Ala nasi tuata lau jemputona. Malu-malu masih tuata menjemput siang timing. Lupa pinah busong. Asa bui siap. Asunan pendidik bui tamas. Ya, ulang bulu tamas. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita buang segala beban berat. Rasakan sukacita yang dari Tuhan. Tunjukkan apa yang sedang kamu alami. Sukacita yang kamu alami, mari tunjukkan supaya semakin nyata kuasa Tuhan. Dan sukacita besar itu ada dalam hidup kita. Ada damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Kalau tidak berkenan kepada Tuhan, maka iblis sedang mengganggu hidup. Maka mari kita buang segala keinginan-keinginan untuk iblis bekerja dalam hidup kita. Kita buang segala niat-niat iblis bekerja dalam pikiran kita. Tetapi mari kita satukan hati kita. Kita tunjukkan kedewasaan diri kita, kedewasaan rohani. Mudah-mudahan mah ngabat dua be ale pangalahon darah. Lambat dua julma pangalahon dalam darah. Ya, maka namun lambat dua pengen diperhatikan. Apa sebenarnya darah atau balik pengen diperhatikan. Jadi apa yang lain di usia 40 sampai 50 tahun menang pola pengen diperhatikan oleh amat baik. Diperhatikan terus. Kali pengen kata harus tidak diperhatikan amat tona. Masuk ke gaji dia udah. Atau dibentul dua amat tapi pasal dulu. Bahado buntina diperhatikan dan tonau. Bisa dia udah baju pun, di telepon dah tiap hari, mulai ada so kaji tiap hari telepon tahu, diperhatikan dan tonau. Mulai lu jauh di telepon mau, tak pangka benga mulu mama. Jadi udah bisa konsoli udah ada dingin, jadi dulu. Hasil ada ulang. Orang keluar bingung ngeliat. Maka mari kita pikirkan, mulai kita lebih dewasa, mulai kita memahami kehendak Tuhan, supaya kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini ketika kita sudah dengarkan apa yang sudah dinyatakan Tuhan kemuliaannya, maka kebahagiaan damai sejahtera akan ada bagi orang yang ikut, yang hidup dalam Tuhan dan menikmati kemuliaan itu. Puji Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan.
Bapa yang baik, inilah kami Tuhan. Kami ingin mendapatkan sukacita itu. Kami ingin menikmati kemuliaan Tuhan. Kami mau buang segala roh jahat. Kami mau buang segala kuasa-kuasa iblis. Kami mau buang segala penyembahan-penyembahan yang bukan dari Tuhan. Kami mau menikmati kemuliaan Tuhan. Kami mau merasakan damai sejahtera yang Tuhan taruh di bumi. Bapa di sorga, ketika kami ingin menikmati kemuliaan-Mu, maka kami sedang hidup bersama dengan Tuhan. Kami sedang hidup menikmati kemuliaan Tuhan. Bapa yang kudus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari Roh Allah berkuasa, mari Roh Allah bertata, mari Roh Allah nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang hidup, Engkaulah Tuhan yang ajaib, Engkaulah Tuhan yang mulia, yang kami agungkan dalam hidup kami. Kami tidak ingin Tuhan meninggalkan-Mu. Kami tidak ingin Tuhan menjauh daripada-Mu. Mari Engkau Tuhan ajari kami untuk kami mengerti, memahami, bahkan juga saling mengasihi. Karena ketika kami memahami orang lain, kami sedang menunjukkan dan melakukan kasih kepada sesama manusia. Ketika kami sedang memahami siapapun, kami sedang melakukan perintah-Mu ya Bapa di surga. Ajarilah kami dalam hidup ini. Kami serahkan seluruh tubuh dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Jangan biarkan kami jauh daripada Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi tuntunlah kami untuk semakin dewasa dalam hidup ini. Pertambahan usia adalah bukti kami, tubuh kami menjadi dewasa. Tetapi pertambahan iman akan menunjukkan kami, rohani kami semakin dewasa. Jangan biarkan kami, tubuh kami dewasa tetapi iman kami semakin menurun. Tetapi ajarlah kami untuk terus dewasa, baik tubuh kami, jasmani kami, terlebih rohani kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Memahami siapapun yang ada dalam lingkungan kami, mengerti siapapun dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin diberkati oleh Tuhan. Kami semakin menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Engkaulah Bapa yang kami kasih, Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia.
Glory, haleluya. Takkan kau biarkan aku melakukannya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melakukannya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Inilah setiap hati dan hidup kami yang hadir pada saat ini. Kami serahkan tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam perayaan Natal yang kami rayakan pada malam ini, Bapa, biarlah semua mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Kami semua yang hadir mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Dan terus Bapa, sukacita itu akan mengalir dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk kami terus bersama-sama dengan Tuhan. Kami mendapatkan terus sukacita itu. Kami buang segala persoalan-persoalan yang membuat kami merasakan terbeban, mendapatkan beban berat, membuat kami tertekan. Tetapi ajar kami untuk lebih menikmati kasih karunia. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan hidup kami yang hadir saat ini. Dan kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau memberikan cuaca yang baik saat kami pulang. Tuhan, jauhkanlah hujan. Cukuplah hujan ya Bapa yang sudah berjalan, sudah Tuhan curahkan sampai kami tadi masuk ke tempat ini. Dan kami berdoa supaya tidak menjadi persoalan untuk kesehatan kami. Hamba-Mu berdoa, Tuhan selesaikan saat kami pulang. Kami tidak lagi ditimpa oleh hujan. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami damai sejahtera yang daripada Tuhan, supaya kami menikmati sukacita itu dalam hidup. Mulai dari anak-anak sampai kami orang tua, Engkau berkati. Para hamba-hamba-Mu Engkau berkati. Ibadah perayaan Natal kami Engkau berkati. Tidak ada sesuatu apapun yang kami boleh ambil, tetapi semua yang kami persembahkan itu, kami kerjakan itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami Bapa jika ada yang kami curi kemuliaan-Mu. Dan biarlah Tuhan Allah memberkati kami semua. Tuhan yang kami tinggikan, Tuhan yang kami muliakan dalam hidup kami. Kami akan istirahat habis kami sampai di rumah kami masing-masing. Berikan kami kesehatan, dan besok pagi kami bangun dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Kau singkirkan segala sakit penyakit
demam, masuk angin, pilek, batuk, atau apa saja. Kami tolak segala sakit penyakit itu dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Allah memberi kami kekuatan, antibodi yang kami rasakan senantiasa kuat untuk mengalahkan segala bakteri dan virus yang mungkin mencoba mengganggu. Biarlah Tuhan Allah memberi kami kemampuan. Roh Kudus berkuasa dalam hidup. Bahkan Tuhan, habis perayaan Natal ini, mungkin masih ada acara sedikit lagi. Biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan bagi Nama. Terpuji Engkau Bapa. Hamba serahkan ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Bahkan juga yang melayani, yang memimpin puji-pujian kami dan acara kami, yang menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, yang memainkan proyektor, yang membawakan kolektor, yang memainkan musik baik drum maupun keyboard, bahkan juga yang menjadi singer ya Tuhan. Semua kami yang terlibat dalamnya, biarlah Engkau yang memberkati kami semua. Ajari kami untuk terus mau melayani, bukan karena untuk menunjukkan siapa kami, tetapi kami melayani Tuhan untuk memuliakan Engkau dan meninggikan Engkau Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami, firman Tuhan yang sudah mengajari kami, persembahan yang sudah kami berikan, semuanya ini kami serahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan doa yang diajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni seperti kami juga mengampuni dosa kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepas dari kami, karena Kau yang punya kuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya. Mari angkat tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang bertata dalam kerajaan, Dia melihat setiap hati dan hidup. Dia mengarahkan wajahnya kepada kita, dan Dia mengangkat tangan serta memberkati kita dan berkati. Kasih anugerah yang daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari malam ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan saudara, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kuasa ya.